Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia hatta al-akhirah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di era modern di mana dengan satu sentuhan jari kita dapat membeli apa yang kita inginkan. Diskon, promo, dan pay later seakan-akan menggoda kita untuk berbelanja tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk hidup secara sederhana dan mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ata bil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabila wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan jika hak yang mengajar dekat dan pada orang miskin dan pada orang yang dalam miskin dan yang kau mengumpulkan hartamu secara boros, sesungguhnya orang boros adalah saudari setan dan setan kita dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 20 sampai 22. Dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 277 Allah juga mengingatkan kita agar tidak boros. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul 'azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka merasa bersedih hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Data menunjukkan bahwa budaya konsumtif masyarakat Indonesia terus meningkat. Pada kuartal pertama pada tahun 2022, total konsumsi rumah tangga masyarakat Indonesia mencapai 2.421,40 triliun dengan pengeluaran paling banyak pada makanan, transportasi, dan gaya hidup. Bahkan survei menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi per kapita meningkat dari 1,28 juta per bulan menjadi 1,33 juta per bulan. Di sisi lain, literasi keuangan syariah masih rendah. Survei Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2024 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 39,11% dan inklusi keuangan syariah hanya 12,88%. Ini berarti masyarakat Indonesia belum paham bagaimana cara mengelola keuangan dan prinsip syariah. Lalu bagaimana solusinya? Islam menawarkan prinsip keuangan syariah yang membantu kita mengelola keuangan dengan bijak. Beberapa prinsip keuangan syariah yang dapat kita terapkan dalam hidup sehari-hari antara lain: yang pertama, mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Jangan mudah tergoda oleh tren atau gengsi. Yang kedua, hindari utang konsumtif. Pay later dan kartu kredit seringkali membuat kita boros tanpa kita sadari. Yang ketiga, menabung dan berinvestasi secara syariah. Dengan konsep tabungan syariah dan berinvestasi secara halal, kita dapat meraih keberkahan tanpa riba. Dan yang terakhir adalah bersedekah dan berbagi. Harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, tapi juga ada hak orang lain di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tapi berada di tengah-tengah antara yang demikian. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Ayat ini menegaskan bahwa dalam membelanjakan harta kita harus bersikap wasatiyah atau moderat, tidak boros tapi juga tidak kikir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauhi budaya konsumtif dan melek dengan keuangan syariah agar hidup kita lebih berkah. Dengan pengelolaan yang baik, kita akan lebih tenang di dunia dan lebih siap menghadapi akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam mengelola rezeki dengan cara yang diridhoinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.